Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Seperti yang dikatakan Tan Yun, Kong Cheng menggunakan atribut binatangnya dan kitab makam kuno tingkat ke-11. Itu membuat aura kekuatannya setara dengan alam jiwa ilahi tingkat ketiga. Huang Fuyu berkata, "Saudara Tan, aku mengerti. Tapi aku tidak peduli dengan hal itu. Aku pasti yang akan menang." Huang Fuyu mengepakkan sayapnya dan melesat setinggi ribuan kaki di langit. Kong Cheng berkata, "Sungguh keberanian yang besar. Aku akan menunjukkan padamu bahwa teknik kitab makam kuno dari divisi jiwa kuno adalah yang paling kuat. Kamu pria jadi-jadian. Ini adalah keberuntunganmu karena bisa mati di bawah teknik makam kuno." Kong Cheng yang berada di pusaran kekuatan spiritual kuno setinggi 300 kaki. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan pedang itu menunjuk ke langit. Tiba-tiba ada 11 bayangan yang mirip dengan Kong Cheng. Bayangan itu berdiri membentuk seperti lingkaran. Satu demi satu dari mereka menunjuk ke langit. Segera, pusaran kekuatan spiritual kuno setinggi 300 kaki mengalir ke pedang yang Kong Cheng dan bayangannya gunakan. Kong Cheng dan bayangannya membuat segel di depan dada mereka. Dia serta bayangannya berputar dan menyebar di arena jiwa suci nomor 2. Saat bersamaan, mereka juga mengayunkan pedangnya ke arah langit. Tiba-tiba, cahaya pedang beratribut kuno setinggi ratusan kaki melesat, membuat ruang dalam radius 500 kaki menjadi bergetar dan dipenuhi dengan retakan spasial. Cahaya pedang itu menuju ke tempat Huang Fuyu berada. Setiap kali cahaya pedang beratribut kuno melesat, itu membuat ruang di sekitar seperti akan hancur. Kong Cheng dan 11 bayangannya masih berputar dengan kecepatan yang ekstrim. Satu demi satu cahaya pedang beratribut kuno menuju ke Huang Fuyu yang berada di langit. Pada saat ini, hati dan Te Shuangshong menegang, sedangkan kepala jiwa kuno, karena Huang Fuyu hanyalah alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Bahkan jika Huang Fuyu berada di alam jiwa ilahi tingkat ketiga, dia tetap akan terluka. Pada saat ini, semua murid yang berada di lapangan jiwa suci terdiam. Mereka menatap serius ke arah cahaya pedang beratribut kuno. Huang Fuyu berkata, "Perisai sayap cahaya suci." Sayap Huang Fuyu di punggungnya ditutupi dengan untaian pola suci emas. Dalam sekejap, sayap sepanjang 1 kaki berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki dan tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Kepala jiwa kuno menjadi kaget dan berkata, "Bagaimana ini mungkin? Teknik apa itu?" Dan Te Shuangshong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, seperti halnya para kepala divisi dan tetua lainnya. Di mata semua orang, cahaya pedang beratribut kuno yang sangat mendominasi tiba-tiba hancur ketika menghantam sayap Huang Fuyu. Dan Te Shuangshong, Shen Shubing, dan Shen Shuzhen, mereka sedikit cemas karena Kong Cheng terus-menerus melesatkan cahaya pedang ke arah Huang Fuyu. Terlihat jelas bahwa sayap Huang Fuyu penuh dengan retakan, seolah-olah akan hancur sebentar lagi. Kong Cheng berkata, "Pria jadi-jadian, berapa lama kamu bisa bertahan?" Pada saat yang sama, Kong Cheng terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pertahanan sayap Huang Fuyu begitu keras dan sulit ditembus. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Huang Fuyu yang diselimuti oleh sayap cahaya suci sedang memegang pedang di tangan kanannya, dan kekuatan spiritual cahaya dan kuno keluar dari tubuhnya. Kekuatan spiritual itu dialirkan ke pedang di tangan kanannya. Teknik pedang abadi yang Huang Fuyu latih dibagi menjadi 32 tahap. Sekarang dia telah menguasai teknik pedang abadi tahap ketiga. Dia percaya diri
dan tidak akan kalah dari Kong Cheng. BTW Mimin kasih informasi ya guys, jika Huang Fuyu berada di alam jiwa roh janin, maka hanya bisa menguasai tahap pertama. Jika di alam jiwa janin bisa tahap kedua. Jika di alam pemurian jiwa bisa tahap ketiga. Semisal dia di alam jiwa ilahi, dia akan dapat menguasai tahap keempat. Kalian bisa lihat tingkatan ranah di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Tiba-tiba ruang di radius ribuan mil bergetar. Itu membuat semua orang terkejut. Kekuatan tekanan yang sangat kuat menyebar, membuat langit dipenuhi retakan spasial. Kepala jiwa kuno yang berada di atas paviliun, dia berkata dengan panik, "Kong Cheng, hati-hati, orang itu sangat aneh." Pada saat ini, Kong Cheng juga merasakan adanya tekanan aura yang sangat kuat turun dari langit. Kong Cheng berkata, "Tingkat ke-12 dari kitab makam kuno." Tiba-tiba, 11 bayangan Kong Cheng dengan cepat masuk ke tubuh Kong Cheng yang asli. Auranya tiba-tiba melampaui alam jiwa ilahi tingkat ketiga dan mencapai alam jiwa ilahi tingkat keempat. Kong Cheng berkata, "Pria jadi-jadian, aku akan menghabisimu." Kong Cheng meraung, kakinya menginjak tanah, dan ketika seluruh arena jiwa suci bergetar, dia memegang pedang di kedua tangannya, dan dia melesat dengan sangat cepat. Tiba-tiba, pedang harta karun tingkat tinggi di tangannya berubah menjadi ratusan kaki. Dengan kekuatan yang mendominasi, itu melesat ke arah Huang Fuyu. Kong Cheng melipat tangannya, dan bayangan dirinya masuk ke dalam pedang miliknya. Semua bayangan Kong Cheng meningkatkan serangan pedang miliknya. Dalam tekanan kekuatan pedang Kong Cheng, sayap cahaya suci yang menyelimuti Huang Fuyu tiba-tiba terentang. Huang Fuyu berkata, "Kamu tidak bisa menghabisiku." Rambut Huang Fuyu berterbangan. Jika bukan karena adanya jakun di lehernya, jika tidak, pada saat ini, semua orang akan mengira bahwa Huang Fuyu adalah seorang wanita. Huang Fuyu tampak tenang, dan aura yang sebanding dengan alam jiwa ilahi tingkat keempat keluar dari tubuhnya. Di mata semua orang, Huang Fuyu memegang pedang di tangan kanannya. Dia menukik seperti meteor sambil mengayunkan pedangnya dan bergegas menuju Kong Cheng. Dante Swangsong mengepalkan tangannya karena dia khawatir pada Dante Sianer. Para murid divisi jiwa kuno berkata, Huang Fuyu pasti akan mati di tangan senior Kong. Aura kekuatan kuno seperti matahari tiba-tiba melonjak. Itu menyilaukan sebagian besar mata para murid. Kong Cheng berkata dengan panik, "Tidak, ini mustahil. Teknik macam apa yang kamu gunakan? Bagaimana itu bisa lebih kuat dari tingkat ke-12 kitab makam kuno milikku?" Suara kepanikan Kong Cheng terdengar semua orang. Semua orang menyimpitkan mata mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di mata semua orang, pedang Kong Cheng yang merupakan senjata harta karun tingkat tinggi menjadi retak di bawah aura kekuatan Huang Fuyu. Kekuatan spiritual Huang Fuyu langsung menelan Kong Cheng. Ada banyak emosi dalam teriakan Kong Cheng. Ada keengganan dan ketakutan. Ada kesedihan dan keputusasaan. Kemudian, Kong Cheng satu-satunya murid divisi jiwa kuno yang telah menguasai kitab makam kuno tingkat 12 dalam 500 tahun terakhir, langsung mati seketika. Pada saat ini, kepala jiwa kuno, para tetua, dan ratusan ribu murid divisi jiwa kuno tampak muram. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa Kong Cheng telah mati. Tubuh kepala jiwa kuno bergetar. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Lalu dia berkata dengan sedih, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin teknik kitab makam kuno yang sangat kuat bisa dikalahkan oleh teknik rendahan dari divisi berjasa?" Kepala jiwa kuno mengeluarkan 3 teguk darah lagi. Beberapa saat kemudian, dia pingsan di tempat. Seorang tetua divisi jiwa kuno buru-buru memegang kepala jiwa kuno. Pada saat ini, Dante Swangsong menatap Huang Fuyu
yang berada di arena jiwa suci nomor 2. Tubuh kekarnya bergetar karena kegembiraan. Dan Teh Swangsong tidak menyangka putrinya akan begitu tangguh, sehingga dia bisa menghabisi seorang jenius langka dari divisi jiwa kuno. Di lapangan jiwa suci, tangisan kesedihan dan kehilangan para murid divisi jiwa kuno terdengar. Senior Kong sudah mati. Bagaimana dia bisa mati? Senior Kong kita sudah mati. Aku sangat sedih. Dia adalah orang yang telah menguasai teknik makam kuno ke tingkat ke-12. Apakah benar divisi jiwa kuno kita tidak sebaik divisi berjasa? Sementara para murid divisi berjasa berkata, Senior Huang Fu terlalu kuat. Jelas divisi berjasa kita adalah yang terkuat. Lihatlah, teknik kitab makam kuno tingkat ke-12 dapat dikalahkan oleh teknik dari divisi berjasa. Mulai sekarang, semua teknik dari divisi jiwa kuno tidak ada apa-apanya di depan semua teknik dari divisi berjasa. Di hati kami, Senior Huang Fu memang sangat kuat, tetapi aku merasa bahwa Senior Tan kami adalah yang terbaik. Ya, itu benar. Senior Tan saat di gerbang luar menjadi yang pertama. Di gerbang dalam juga menjadi yang pertama. Di gerbang abadi ini, pasti Senior Tan juga akan menduduki peringkat pertama dalam daftar abadi. Dalam sejarah murid divisi gerbang abadi, tidak akan ada yang bisa sekuat Senior Tan. Gimana teman-teman episode kali ini? Sungguh membagongkan bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Theo ini. Terima kasih banyak. Oh iya, buat kalian yang pengen traktir Mimin bisa lewat link di deskripsi ya teman-teman, lewat Saweria di deskripsi. Terima kasih.